Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen BK dan tujuan manajemen BK. Adapun pengertian manajemen bimbingan konseling adalah proses mengatur dan mengelola seluruh kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah agar berjalan secara terencana, teratur, dan efektif. Manajemen bimbingan konseling juga meliputi perencanaan program, pelaksanaan layanan, pengawasan, serta evaluasi kegiatan bimbingan konseling. Dengan manajemen yang baik, layanan BK dapat membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan pendidikan. Adapun contoh dari pengertian manajemen bimbingan konseling adalah guru BK menyusun program konseling untuk suatu semester. Itu membuat jadwal layanan konseling, memberikan bimbingan kepada siswa, serta mengalami kesulitan belajar, kemudian mengevaluasi hasil layanan tersebut. Dan selanjutnya itu ada tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Tujuan manajemen bimbingan konseling adalah agar layanan bimbingan dan konseling dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Manajemen BK juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri, menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Contohnya itu seperti guru BK mengadakan program bimbingan belajar bagi siswa yang mengalami penurunan prestasi akademik. Melalui program tersebut, siswa mendapatkan arahan dan motivasi sehingga hasil belajar mereka menjadi lebih baik. Nah, dari materi yang saya sampaikan, pengertian manajemen bimbingan konseling dan tujuan manajemen bimbingan konseling, dapat saya simpulkan bahwa manajemen BK sangat penting dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan manajemen yang baik, program BK dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi siswa, serta membangun terciptanya lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan langkah awal dalam manajemen bimbingan konseling, di mana guru BK melakukannya dengan menyusun program berdasarkan kebutuhan dari siswanya. Jadi guru BK itu menganalisis kondisi siswanya, masalah dan potensi siswa dengan menggunakan instrumen ITP, ATP, dan analisis SWOT. Jadi kita masuk pada jenis-jenis instrumen yang akan dilakukan oleh guru BK kepada siswanya. Yang pertama itu ada ITP. ITP itu kepanjangan dari Inventory Tugas Perkembangan. Jadi ITP ini digunakan untuk mengumpulkan data perkembangan setiap siswa. Nah, ini tuh dipakai sebagai dasar awal dalam menyusun program layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua itu ada ATP. Jadi ATP ini merupakan analisis tugas perkembangan. Jadi ATP itu menganalisis hasil dari ITP yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi ini tuh membantu guru BK untuk menentukan bagian mana yang harus diprioritaskan dalam program layanannya. Nah, yang terakhir ada SWOT. Jadi SWOT ini kepanjangan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Nah, instrumen ini tuh merencanakan strategi layanan BK yang akan dilakukan di
sekolah. Ini tuh membantu melihat kekuatan dan kelemahan, peluang dan hambatan, sehingga program yang dibuat itu lebih tepat sasaran dan realistis, dan tentunya berguna bagi setiap siswa. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Jadi di sini itu proses pembagian tugasnya dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam layanan BK tentunya. Nah, guru BK akan bekerja sama dengan kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru lainnya agar program layanan BK ini berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka kegiatan ini bisa lebih berjalan efektif dan tidak tumpang tindih, dan semua sumber dapat dimanfaatkan dengan sangat baik gitu. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan atau activity. Jadi di dalam tahap pelaksanaan ini tuh tahap ini tuh menjalankan program BK yang telah direncanakan. Jadi guru BK memberikan layanan seperti bimbingan belajar, konseling, dan pengembangan diri, serta sehingga pelaksanaannya itu optimal dan dapat membantu siswa berkembang secara maksimal. Nah, berkembang secara maksimal. Dan yang terakhir itu ada pengawasan. Jadi pengawasan ini itu atau controlling ini tuh dilakukan untuk menilai apakah program itu sudah berjalan sesuai dengan rencana atau kegiatan atau tidak. Jadi jika memang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan rencana, maka bisa diperbaiki di tahun-tahun berikutnya ketika program itu akan dilaksanakan lagi, atau di hari-hari berikutnya ketika ada lagi pelaksanaan program layanan tersebut. Nah, kegiatan ini tuh meliputi monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan dari tadi, hasil dari evaluasi itu digunakan untuk memperbaiki program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Nah, dengan pengawasan yang baik, maka layanan BK dapat terus meningkat kualitasnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada prinsip sistematis dan terarah. Jadi pada layanan bimbingan konseling harusnya dilaksanakan secara terencana, berurutan, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, setiap kegiatan pastinya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, lalu sampai ke evaluasi. Nah, dengan adanya prinsip ini, layanan BK tidak dilakukan secara spontan saja, melainkan terstruktur sehingga hasilnya lebih maksimal dan mudah dikontrol. Dan yang kedua itu ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi pada layanan ini tuh BK harus mampu mencapai yang namanya tujuan secara maksimal dengan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tepat. Sehingga guru BK di sini perlu memilih metode yang sesuai agar kegiatan itu tidak terbuang sia-sia. Kegiatan yang dilakukan itu tidak sia-sia dilakukan begitu. Jadi prinsip ini tuh memastikan bahwa setiap layanan itu benar-benar bermanfaat bagi setiap orang yang melaksanakannya, dan memang manfaatnya itu secara nyata dapat dilihat melalui perkembangan dari siswa dan memang dibutuhkan oleh siswa. Dan yang keempat yaitu ada prinsip kerjasama. Jadi pada prinsip ini tuh disebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling itu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya guru BK saja yang berperan di dalamnya, melainkan seperti kepala sekolah, guru-guru
mata pelajaran, wali kelas dan orang tua itu memang berperan penting, dan memang guru BK harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan setiap orang yang berpengaruh penting untuk perkembangan setiap siswa. Nah, dengan adanya kerjasama itu, informasi tentang siswa dapat didapatkan dengan baik dan lebih lengkap lagi, sehingga penanganan setiap masalah ataupun kebutuhan dan perkembangan siswa dapat dilakukan secara tepat dan efektif, tidak hanya diduga-duga saja. Nah, yang keempat, itu ada prinsip keterpaduan. Jadi prinsip ini itu menyatakan bahwa layanan BK harus menjadi bagian dari sistem pendidikan di sekolah dan mendukung visi serta tujuan. Jadi program BK ini tuh tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan demikian layanan BK itu dapat membantu perkembangan setiap siswa secara menyeluruh. Dan yang kelima itu ada prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab. Jadi pada prinsip yang terakhir ini itu setiap kegiatan dalam bimbingan konseling itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, guru BK dalam setiap melakukan yang namanya program itu harus adanya laporan, evaluasi, dan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan dari layanan tersebut. Jadi sehingga prinsip ini tuh menunjukkan bahwa layanan yang dilakukan ini memang layanan yang berkualitas, profesional, dan memang dapat dipercaya serta membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke pembahasan tentang komponen manajemen layanan konseling. Manajemen layanan konseling merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling secara sistematis agar tujuan layanan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Manajemen layanan konseling memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan. Keempat komponen ini menjadi dasar utama dalam keberhasilan program layanan konseling di sekolah. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen layanan konseling yang berfungsi untuk menentukan tujuan, kebutuhan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan layanan konseling. Pada tahap ini, guru bimbingan dan konseling menyusun program kerja bersama berdasarkan kebutuhan peserta didik, kondisi sekolah, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Perencanaan layanan konseling biasanya dituangkan dalam program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, hingga program harian. Dengan adanya perencanaan yang baik, layanan konseling dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang kita yang kedua itu membahas tentang pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, tanggung jawab, serta pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan konseling. Dalam konteks sekolah, pengorganisasian melibatkan kepala sekolah, koordinator BK, guru BK, wali kelas, serta pihak lain yang mendukung layanan konseling. Pengorganisasian bertujuan agar setiap pihak memahami perannya masing-masing sehingga layanan dapat berjalan secara efektif. Selain itu, pengorganisasian juga mencangkup penyusunan jadwal layanan, pembagian wilayah kerja konselor, serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan konseling. Nah, yang ketiga itu membahas tentang pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari program layanan konseling yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, guru BK menjalankan berbagai layanan konseling sesuai kebutuhan siswa seperti layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyeluruhan, layanan penguasaan konten, konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, serta layanan konsultasi dalam pelaksanaan layanan konseling.
Konselor harus membangun interaksi aktif dengan peserta didik melalui wawancara, observasi, konsultasi, dan pemberian bantuan sesuai dengan permasalahan siswa. Pelaksanaan yang baik akan membantu siswa mengembangkan potensi diri, menyelesaikan masalah, serta mencapai perkembangan pribadi sosial, belajar, dan karir secara optimal. Nah, yang terakhir itu ada keempat itu evaluasi dan pengawasan. Evaluasi dan pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen layanan konseling yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program layanan yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi ini, guru BK dapat menilai apakah layanan yang diberikan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, memberikan dampak positif bagi peserta didik, serta mengetahui hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan observasi perkembangan siswa, dokumentasi layanan, serta analisis hasil kegiatan. Sementara itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi dan pengawasan kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program layanan konseling di masa yang mendatang. Nah, hubungan antara kelompok dalam manajemen layanan konseling itu, keempat komponen manajemen layanan konseling tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perencanaan menjadi dasar bagi pengorganisasian mendukung kelancaran pelaksanaan, dan pelaksanaan harus dievaluasi untuk mengetahui keberhasilannya. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas layanan konseling akan menurun. Oleh karena itu, seluruh komponen harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan agar layanan bimbingan dan konseling dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan peserta didik. Nah, pentingnya manajemen layanan konseling itu, manajemen layanan konseling yang baik sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dengan pengelolaan yang sistematis, layanan konseling mampu membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Selain itu, manajemen yang efektif juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Oleh sebab itu, sekolah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan layanan bimbingan dan konseling agar pelaksanaannya optimal dan berdampak nyata bagi seluruh siswa. Saya ingin melanjutkan materi dari tersebut. Materi yang akan saya jelaskan itu tentang program manajemen BK di sekolah. Nah, jadi program manajemen BK di bimbingan dan konseling di sekolah itu merupakan suatu rangkaian kegiatan pengelolaan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, jadi program ini itu dirancang berdasarkan analisis kebutuhan peserta didiknya, serta harus mempertimbangkan bagaimana kondisi lingkungan sekolahnya, sehingga layanan yang diberikan itu benar-benar bagus dan terarah, yang relevan dan mampu membantu seluruh peserta didik itu dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, jadi dalam konteks pendidikan, manajemen program bimbingan dan konseling itu tidak hanya berfokus pada penyusunan program saja, tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh komponen yang terlibat seperti tenaga konselor, sarana dan prasarana, serta pendukung dari pihak sekolah maupun orang tuanya. Nah, jadi program ini biasanya dituangkan dalam bentuk ada yang tahunan, semesteran, bulanan, hingga dalam program mingguan. Nah, jadi yang memuat berbagai jenis layanan itu seperti layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari program manajemen BK di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran manajemen BK di sekolah.
Nah, secara umum BK itu merupakan layanan yang bertujuan untuk membantu siswa agar dapat berkembang secara optimal baik dari segi pribadi, sosial, akademik maupun karir. Nah, oleh karena itu BK memiliki dua peran. Yang pertama itu ada peran utama dan yang kedua adalah peran manajerial. Peran utama itu membantu siswa dan peran manajerial itu mengelola layanan BK tersebut. Nah, yang pertama itu kita masuk ke peran utama terlebih dahulu. Nah, peran utamanya yaitu membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Peran pertama BK ini membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Masalah pribadi itu contohnya kayak kurang percaya diri, sulit mengendalikan emosi, atau masalah dalam keluarga. Nah, masalah sosial biasanya tuh berupa konflik dengan temannya, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, atau bahkan kasus perundungan. Nah, sedangkan masalah akademik contohnya itu adalah kesulitan memahami pelajaran, nilainya turun, atau kurangnya motivasi belajar. Yang kedua itu mengembangkan potensi karakter dan kepercayaan diri siswa. BK tuh nggak hanya fokus pada siswa yang bermasalah aja, namun juga membantu semua siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka punya. Setiap siswa memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi guru BK di sini itu membantu siswa mengenali kelebihan tersebut agar dapat berkembang secara maksimal. Yang ketiga ada mendukung kesiapan karir siswa. Peran berikut ini adalah membantu siswa mempersiapkan masa depannya. Banyak siswa yang masih bingung dalam menentukan jurusan pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Dalam hal ini, BK memberikan informasi tentang pilihan pendidikan lanjutan, dunia kerja, dan membantu siswa memahami minat dan bakat mereka. Dengan adanya bimbingan karir ini, siswa dapat merencanakan masa depannya dengan lebih matang dan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan yang ingin mereka capai. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran yang kedua, yaitu peran manajerial. Nah, peran manajerial ini yang pertama adalah merencanakan program BK sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain memberikan layanan langsung kepada siswa, BK memiliki peran manajerial. Langkah pertamanya itu adalah melakukan perencanaan program. Program BK harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Oleh karena itu, guru BK itu biasanya melakukan pengumpulan data dulu untuk mengetahui masalah, kebutuhan, dan karakteristik siswa tersebut. Nah, dari data itu nanti itu disusun menjadi sebuah program layanan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, yang kedua itu melaksanakan layanan konseling individu ataupun konseling kelompok. Setelah program itu disusun, tahap berikutnya adalah pelaksanaan layanan. Layanan BK dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Konseling individu biasanya diberikan kepada siswa yang memiliki masalah tertentu dan membutuhkan penanganan yang lebih khusus atau penanganan yang secara pribadi. Nah, sedangkan konseling kelompok dilakukan ketika beberapa siswa memiliki kebutuhan atau permasalahan yang sama sehingga dapat dibahas secara bersama. Jadi lebih menghemat waktu. Nah, melalui pelaksanaan layanan ini tujuan BK dapat diwujudkan secara langsung kepada siswa. Nah, yang ketiga adalah melakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan BK. Setelah layanan diberikan, guru BK itu perlu melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan itu untuk mengetahui apakah program ini tuh udah berjalan dengan berhasil atau belum. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan agar layanan BK pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, mengoptimalkan dukungan sistem. Peran manajer yang terakhir ini adalah mengoptimalkan dukungan sistem. Guru BK nggak hanya bekerja sendiri dalam membantu perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di sekolah itu, seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, bahkan orang tua ataupun masyarakat di sekitar. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, berbagai informasi mengenai siswa dapat diperoleh dengan lebih lengkap sehingga layanan BK menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen BK memiliki peran yang sangat penting di sekolah. Jadi itu nggak hanya ngebantu siswa menyelesaikan masalah, tapi
juga mengembangkan potensi, membentuk karakter, dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik lagi. Agar layanan tersebut berjalan dengan baik, diperlukan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan siswa. Labana al